Assalamualaikum Ustadz Hilman. Perkenalkan, aku Nani dari Kerawang. Seorang ibu dari 3 orang anak. Usiaku kini 57 tahun. Saat muda aku bekerja sebagai perawat dan jatuh cinta dengan pasienku sendiri. Yang kemudian menjadi suamiku. Kami menikah, namun dalam pernikahan ini aku hanya benar-benar diperlakukan sebagai pelayan bagi suami. Aku harus selalu menuruti keinginannya dan tidak diperbolehkan bersosialisasi dengan siapapun. Ketika kami dikaruniai 3 anak, aku merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Namun suamiku tidak suka jika anak-anak melakukan sesuatu sendiri. Bahkan untuk urusan membeli bensin untuk sekolah, aku rela membelikannya di pom bensin dengan wadah. Lalu aku bawa pulang dan mengisi satu persatu motor mereka. Selama bertahun-tahun, aku mengurus seluruh urusan rumah tangga seorang diri. Suamiku bekerja dan aku tetap di rumah. Hampir 30 tahun kami menikah. Hingga akhirnya 5 tahun lalu suamiku meninggal karena komplikasi penyakit. Sejak saat itu hidupku berubah drastis. Aku merasa bebas dan mulai bersosialisasi dengan teman-temanku. Salah satunya adalah mantan kekasihku yang dahulu. Anak-anakku juga memberikan ponsel baru karena sebelumnya selama menikah aku tak pernah diizinkan memiliki ponsel. Namun yang tak kusadari ponsel tersebut ternyata sudah diretas oleh ketiga anakku. Mereka memantau seluruh komunikasi diriku dan temanku, termasuk dengan mantan kekasihku. Tetapi aku tak menyangka bahwa kedekatan itu menjadi petaka bagiku. Ketiga anakku langsung menyimpulkan bahwa apa yang aku lakukan adalah sesuatu yang najis dan menjijikan. Aku merasa tak dihargai lebih dari itu. Mereka bersekongkol untuk mengusirku dari rumah. Aku hancur dan sakit hatiku, Ustadz. Aku bertanya pada diriku, apakah perjuanganku selama ini sia-sia? Apakah ini balasan yang aku dapatkan karena saat muda dulu aku jarang pulang dan bertemu dengan ibuku. Karena pekerjaanku sebagai perawat yang selalu standby di rumah sakit. Kini ibuku masih hidup. Meski sudah sepuh, alhamdulillah beliau mau menampungku. Sudah 5 tahun berlalu, namun anak-anakku tidak pernah mengajakku kembali atau meminta maaf padaku. Aku juga sudah meminta maaf pada anak dan ibuku. Namun aku masih bertanya-tanya, inikah karma yang aku dapatkan? Padahal selama ini aku selalu setia dengan keluarga dan tidak pernah menentang omongan suami atau ibuku. Tapi mengapa justru anak kandungku sendiri memperlakukanku seperti ini, Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, sebelumnya terima kasih untuk Bunda di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan. Banyak kisah yang kita terima dari Bunda yang kemudian kita bahas di kajian hati, termasuk kisah kita hari ini. Ada seorang ibu yang kemudian harus mengalami persoalan dengan anak-anaknya dengan segala cerita kehidupannya. Pertama, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Apakah yang kita terima saat ini disebabkan karena ulah perbuatan kita di masa lalu? Bisa jadi iya.
Quran surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa yang menimpamu itu disebabkan karena ulah tangan perbuatanmu. Dan Allah sedang menghapuskan, memaafkan segala kesalahanmu. Wa ma asobaka min hasanatin faminallah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa-apa yang menimpamu itu baik dari Allah. Dan apa-apa yang menimpamu buruk itu disebabkan karena ulah tangan perbuatanmu. Maka satu bunda sayang yang bertanya, taubat, minta ampun. Kalau apa yang bunda terima saat ini karena kelakuan bunda, karena ulah perbuatan bunda masa lalu, bertaubat, minta ampun. Semoga taubatnya bunda menggugurkan dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua, anak tidak dibenarkan untuk mengusir orang tuanya, membenci orang tuanya. Yang dibenci itu bukan orang tuanya. Yang dibenci itu kesalahan orang tuanya. Benci kesalahannya, tapi jangan benci orangnya. Benci perbuatan dosa, tapi jangan benci orangnya. Tetap siapkan ruang di hati untuk memaafkan orang tua kita. Betul? Apalagi harus mengusir. Usia beliau udah 57 tahun, menjelang 60, tentu berat sekali. Diusir dari rumah, yang rumah itu memang punya beliau padahal. Allahu Akbar. Semoga bunda dilembutkan hatinya, anak-anak bunda juga dilembutkan hatinya. Yang lalu biarlah berlalu. Jangan terlalu mengungkit kesalahan orang tua. Sebagai anak, kadang kita nggak tahu cerita apa yang terjadi pada orang tua kita. Betul? Maka jangan terlalu ikut campur dengan persoalan orang tua kita di masa lalu. Contoh, orang tua kita ada masalah dengan pasangan misalnya. Kita anak kan nggak tahu apa-apa. Tugas kita sebagai anak berbuat baik aja. Apapun yang terjadi kemarin, biarkan itu jadi bab antara orang tua kita dengan Allah. Tugas kita sebagai anak terus berbuat baik. Walaupun kadang kenyataannya memang tidak mudah bisa kita pahami. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak yang memuliakan orang tua kita. Dan kita semua dijaga oleh Allah agar tidak berbuat buruk yang menyebabkan keburukan di masa yang akan datang. Insya Allah.